Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Andi TV, dulur-dulur. Semoga kita semua mendapatkan ridho dari Allah SWT. Ini sekarang saya lagi mau main sama adik saya, namanya Loli, dulur-dulur, adik saya. Nah ini ya, saya lagi begaga ini sumuk, jadi itu dulur-dulur. Nah, saya mau ngobrol sedikit dulur-dulur, yaitu dalam bulan Ramadan ini hati-hati tak sadar membicarakan aib orang lain. Itu yang banyak terjadi dulur-dulur. Jadi saya sering melihat di TV ini dulur-dulur. Oh iya, saya belum memperkenalkan diri ya. Nama saya si gendut, kucing yang pinter, yang cerdas, yang banyak disukai orang. Nah ini, jadi itu dulur-dulur. Kita nggak terasa kadang-kadang kumpul itu kita menggunjing orang, membicarakan aib orang lain. Nah itu hati-hati dulur-dulur. Jadi ada pepatah mengatakan gajah di pelupuk mata tak tampak, kuman di seberang lautan tampak. Itu apa artinya dulur-dulur? Kadang-kadang kita itu enak membicarakan aib orang lain, kejelekan orang lain, jadi diteliti sampai detail. Sekarang itu infotainment seperti itu dulur-dulur. Jadi Anda juga harus berhati-hati dalam mengambil atau menonton tontonan yang mungkin menjerumuskan kita pada ghibah. Jadi gajah di pelupuk mata tak tampak. Kenapa? Yaitu kesalahan kita, kadang-kadang kejelekan kita, keburukan kita dulur-dulur, itu kita sendiri nggak terasa, nggak bisa metani kesalahan diri sendiri atau kejelekan atau keburukan diri sendiri. Tapi kalau untuk metani keburukan atau kejelekan orang lain, pinter sekali dulur-dulur. Mencari kesalahan orang lain pinter sekali. Membicarakan kejelekan orang lain itu pinter sekali kita. Nah kita harus hati-hati dulur-dulur. Di dalam dunia yang serba modern ini, dunia digital terutama, itu banyak sekali video-video yang membicarakan tentang kejelekan orang lain. Itu, jadi kita harus hati-hati. Nah saya ini makan ini lagi kelaparan, ini lagi makan dulu dulur-dulur ya. Nah, ini setiap hari saya makan ini dulur-dulur. Jadi daripada pusing-pusing saya makan aja. Semoga yang memelihara saya dan keluarga saya diberi rezeki oleh Allah SWT, agar saya nggak kelaparan dulur-dulur, agar saya selalu kecukupan makannya itu. Nah saya habis makan pergi. Nah ini adik saya namanya Loli, lagi tidur dulur-dulur itu. Nah jadi hati-hati dulur-dulur. Kita hidup di dunia ini hanya sementara itu. Terus kalau kita menjelekkan atau membicarakan kejelekan orang lain dulur-dulur, membicarakan itu namanya gosip atau menggunjing dulur-dulur. Nah menggunjing itu kalau di dalam agama Islam namanya ghibah. Ghibah itu mengurangi pahala puasa dulur-dulur. Jadi kata Nabi, banyak orang atau ada orang yang berpuasa itu hanya dapat lapar dan dahaga saja, pahalanya nggak ada karena ghibah tadi dulur-dulur. Jadi hati-hati dengan ghibah dulur-dulur. Nah itu, menggunjing orang itu enak, nggak terasa.
apalagi kalau jadikan kebiasaan, kalau nggak mengunjungi orang gatel mulutnya. Nah, itu bahaya sekali dulur-dulur kalau kita hobinya menggunjing orang itu. Jadi membicarakan keburukan atau kekurangan orang lain itu enak memang, nggak terasa itu. Jadi hati-hati dulur-dulur, lebih baik di dalam agama dikatakan berbicaralah yang baik-baik, kalau nggak bisa ya diam, itu lebih baik gitu. Nah, kalau berpuasa ini dalam kehidupan sehari-hari kita kalau takut, kalau kita bergaul dengan orang nanti takut kita menggunjing kejelekan orang lain. Nah ya lebih baik gitu aja lah, lesehan seperti saya gini nih, seperti adik saya, maksud saya. Nah ini Loli namanya. Nah ini adik saya yang satunya. Nah itu jadi saya tak pakai dulu. Nah ini ya sudah seperti ini, daripada kita mengunjing orang berbicara ngalor ngidul gak karuan. Nah lebih baik tidur seperti ini, enak, pahala puasanya nggak berkurang. Itu dulur-dulur, hibah itu dilarang oleh agama dulur-dulur ya. Dalam suatu riwayat dari Abu Hurairah terdapat percakapan sahabat dengan Rasulullah SAW. Itu dulur-dulur, yaitu Rasulullah ditanya oleh sahabat, apakah ghibah itu ya Rasul? Tanya seorang sahabat. Ghibah adalah memberitahu kejelekan orang lain, jawab Rasul. Kalau keadaannya memang benar gimana Rasul? Tanya sahabat lagi. Jika benar itulah ghibah, jika tidak benar itulah dusta, tegas Rasulullah SAW. Jadi kita harus berhati-hati. Mas sing diomong itu bener, itu namanya ghibah, membicarakan atau jari wong Jawa nggunem kaelekane wong. Seumpama kaelekane awake dhewe digunem ngono gak gelem, ya aja nggunem kaelekane wong. Nah ini adik saya lagi bermain Loli dan Lili petak umpet. Nah itu dulur-dulur. Jadi saya tak ngomong saja ya, saya tak ngomong terus sampai selesai. Jadi kalau kita nggak mau dibicarakan kejelekan kita, maka kita ya jangan membicarakan kejelekan orang lain dulur-dulur. Jadi nek gak gelem dijewit ya aja njewit wong liya. Itu prinsip seperti itu dulur-dulur sing digawe nenek moyang kita. Kalau kita ndak mau disakiti ya jangan menyakiti orang lain. Itu prinsipnya seperti itu dulur-dulur. Itu ya. Kalau kita nggak gelem dijewit ya ojo njewit. Kalau kita nggak gelem dikaplok ya ojo ngaplok. Kalau kita nggak mau diperlakukan yang jelek ya jangan memperlakukan orang lain. Itu dulur-dulur, gampang-gampangan saja lah. Itu urip wis gampang aja, nggak usah angel-angel. Yang membuat angel-angel itu kan kita sendiri dulur-dulur. Yang membuat sulit itu kan kita sendiri. Jadi hidup itu sebetulnya gampang saja itu ya saya doakan semoga kita selalu dijaga oleh Allah SWT, dan kita harus selalu minta tolong kepada Allah SWT agar kita dibimbing menjadi orang yang baik dan dibimbing menjadi orang yang mendapatkan hidayah. Itu dulur-dulur. Jadi pesan saya pada dulur-dulur, jangan pernah berhenti menjadi orang baik dan teruslah berbuat kebaikan. Ingat dulur-dulur, dunia ini bukan tempat tinggal kita, tapi dunia ini adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Itu. Nah, ini adik saya lagi main petak umpet. Jadi untuk mengisi bulan Ramadan ini, itu adik saya sering main petak umpet Loli dan Lili ini dulur-dulur. Itu. Jadi monggo kita selalu minta tolong kepada Allah SWT
Terus gini dulur-dulur, di channel Andi TV itu banyak sekali ilmu-ilmu yang akan Anda dapatkan, yaitu yang ada di playlist pesantren online Andi TV. Di situ diajarkan berbagai macam ilmu pengetahuan agama Islam, gitu dulur-dulur. Nah, ini saya lagi santai sambil ngobrol ngalor ngidul. Yang penting obrolan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jadi di channel Andi TV itu dulur-dulur, itu terutama di playlist pesantren online Andi TV itu banyak sekali diajarkan ilmu-ilmu tentang kehidupan sehari-hari, yaitu di playlist pesantren online Andi TV dulur-dulur itu. Jadi monggo dilihat video-video yang ada di channel Andi TV, itu sangat amat bermanfaat untuk kita semua. Nah, ini ibu saya lagi mencari tempat untuk melahirkan dulur-dulur. Jadi ibu saya ini metang-meteng ae, pandemi ini terus metang-meteng ae. Jadi adik saya baru berusia 4 bulan, sekarang sudah ditinggal meteng lagi itu. Nah, ini untuk pelajaran kita dulur-dulur di musim pandemi ini juga dulur-dulur, mungkin juga gitu. Nah, kemana-mana akhirnya ya ini akibatnya metang-meteng ae ini. Ini contohnya ibu saya ini. Nah, ini bingung mencari tempat, padahal sudah disiapkan tempat untuk melahirkan, tempat bersalin, tapi kok sih gak gelem dolek tempat-tempat yang lain ini. Nah, ini kalau ngelahirkan di mana-mana yang membahayakan ini, nanti kotor semua nih rumahnya yang memelihara saya ini. Nah, ini bu saya ini delokane beranca ini, kok metang-meteng ini. Toleh mencari tempat untuk melahirkan ini. Nah, ini nah, jadi ya gitu dulur-dulur, monggo lihat di channel Andi TV, kita ikuti ngaji online Andi TV yang diasuh oleh gus-gus, kiai-kiai, ustadz-ustadz jebolan pondok pesantren itu dulur-dulur. Saya tawatu lagi. Nah, itu dulur-dulur, Anda akan mendapatkan ilmu agama, ilmu pengetahuan agama yang banyak dari sini. Mungkin Anda dulu nggak pernah ngajinya nggak begitu serius, sehingga ilmu agamanya berkurang. Monggo Anda ikuti ngaji online di Andi TV. Kalau dulu nggak pernah ke pesantren, nah di sini ini orang-orang pesantren yang mengajarkan dulur-dulur. Nah, ini ibu saya bingung juga ini loh, bingung terus mencari tempat untuk melahirkan ini. Dikai tempat yang enak kok dolek sing ruwet. Nah, itu gambarannya kita itu seperti ini dulur-dulur, ruwet digawe dewe, sebetulnya ruwet itu. Nah, contoh kena apa utangnya, kayak terutama utang rentenir. Rentenir itu sangat bahaya dulur-dulur, apalagi di kondisi pandemi ini orang sulit mencari duit. Tapi pihak rentenir itu nggak mau tahu. Pertama nawar utang enak-enakan, kok wis nagih wis gak karu-karuan. Riba itu bahaya dulur-dulur, itu sangat bahaya untuk kehidupan kita. Tapi kita terpancing untuk melakukan riba terus-menerus. Itu ya kesalahan kita sendiri. Nggak duit sepeda motor, kredit. Nah, leasing itu kalau menurut saya dulur-dulur ya, itu riba. Kalau nggak mau dikatakan riba ya subhat lah itu. Jadi hati-hati Anda itu. Kalau Anda kepingin hidup tenang, hidup bahagia, jangan banyak makan
barang-barang subhat atau bermain dengan barang-barang subhat, apalagi riba. Nah itu. Nah ini adik saya ini makan ini dulur-dulur, kelaparan ini. Loli dan Lili ini sedang makan, jadi kelaparan ini dulur-dulur. Nah, jadi hati-hati dulur-dulur dengan riba yang terjadi di kehidupan sekarang ini. Banyak sekali orang-orang dipancing untuk supaya gemar berutang. Utang itu penyakit nomor 1 di dunia. Itu hati-hati dulur-dulur. Lebih baik nabung daripada utang. Nah kita mohon kepada Allah SWT agar dilancarkan rezeki kita. Anjane sing kurang ajar itu ya sing nawani utang iku, pancing-pancing. Terus sekarang ada lagi utang online itu dulur-dulur. Saya membaca berkali-kali itu dulur-dulur, melihat berkali-kali itu. Oh bahaya sekali itu. Jangan gampang-gampang dengan utang-utang online itu. Bahaya dulur-dulur, sangat amat bahaya itu. Nah itu pihak OJK harusnya juga turun tangan itu dulur-dulur. Ada yang melilit di masyarakat kita, utang online itu bahaya sekali itu. Bahaya amat, sangat bahaya. Ini banyak sekali terjadi teman-teman di luar sana yang kebulet utang rentenir yang namanya utang online itu. Hati-hati dulur-dulur. Riba itu ajaran kapitalis dulur-dulur, nggak terasa kita digiring seperti itu. Makanya kita harus berhati-hati hidup di dunia ini. Janganlah kita terlalu sering melanggar aturan Allah SWT. Akibatnya kita sendiri yang bingung dulur-dulur. Itu saya kadang-kadang kasihan melihat dulur-dulur itu, tapi nek dikandanin wandel angel cengkal ngono, kayak cengkale lawang itu. Nah itu nek dikandanin ngono iku mang. Nah, ini dulur saya ini, saudara saya ini Lili habis makan leye-leye itu. Jadi ya seperti itu dulur-dulur. Monggo kita dekat dengan ilmu agama. Kalau kita dekat dengan ilmu agama, insya Allah kita akan selamat. Ini Loli tidur, habis makan juga tidur lagi nih. Jadi kalau kita jauh dari wejangan-wejangan ilmu agama, ya nanti tunggu tanggal mainnya, tunggu kehancuran akan terjadi pada diri kita. Karena kita sering bangkang, sering bantah itu dulur-dulur. Nah, ini Lili nih, Lili lagi mensurvei ini, lagi merenung ini, gimana kehidupan dunia ini kok serba ruwet gini. Karena ruwet yang membuat ruwet ya menungso nih dewe, salahe ngono. Enak aku tadi coaching ini. Nah gitu. Jadi menungso itu ruwet itu. Nah, di zaman dulu di dalam kitab Arba'in Nawawi disebutkan, zaman dulu itu umat-umat terdahulu itu rusak gara-gara apa dulur-dulur? Gara-gara sering banyak pertanyaan-pertanyaan yang menjebak dirinya sendiri dan banyak menentang pada nabinya. Itu yang membuat hancur, membuat stres. Jadi nabi ini ngomong ini gak dinut. Nah, dan itu banyak terjadi di kehidupan sehari-hari kita. Kalau kita melanggar aturan Allah SWT dan Rasulnya, maka kita sendiri yang akan kebulet utang. Itu utang itu ada utang yang disengaja dan utang yang tidak disengaja dulur-dulur gitu. Jadi begitulah kenyataannya. Saya sampai pusing ini melihat manusia-manusia itu. Nah, daripada pusing saya tak minum aja dulur-dulur. Saya sekarang lagi minum. Itu utang yang disengaja itu contohnya kita mau beli mobil, kita mau beli sepeda motor, mau beli apa-apa saja, padahal kita sebetulnya nggak mampu untuk utang tersebut. Jadi itu utang yang disengaja, akhirnya kita kredit, sedangkan kredit itu mencekik leher.
nambah ini akeh. Utang sepeda motor ke 15 juta tadi 20 juta. Nah, itu mencekik leher, itu nggak terasa kita dibikin mudah tapi dibikin sengsara juga itu. Jadi seperti itu kejadian di masyarakat kita itu dulur. Akhirnya kita nyicil. Engko nek gak iso nyicil diilok-ilokno. Itu dulur-dulur. Wis, sekarang leren aja ya. Sekarang mudah-mudahan Anda tak doakan menjadi orang yang baik dan selalu ditolong oleh Allah SWT. Itu dulur-dulur ya, dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.